ini gimana ceritanya nih? Antum itu kan dulu sekolah teologi ya? Iya, seperti itu. Biasanya kalau sekolah teologi itu semakin mantep tuh kekristenannya. Ini kok malah semakin. Ini bisa diceritain nggak perjalanan antum spiritual dari, ya antum pasti kan hidup di lingkungan Kristen ya waktu itu ya, di keluarga? Campur ya? Campur, Kristen Muslim. Itu saya pengen tahu dari antum kecil sampai antum bisa memutuskan untuk masuk Islam tuh gimana ceritanya tuh? Orang tua mengingatkan kembali cita-cita saya, terus juga pendeta setempat juga mengingatkan saya, akhirnya saya sekolah teologi ya. Setelah itu aku semester 1 itu kan karena saya tuh sebenarnya dari SMA punya hobi baca ya. Nah, di kampus itu terbawa kebiasaan itu. Akhirnya itu waktu saya masih semester 1 itu saya sering baca buku-buku yang mulai semester 6 tuh. Habis itu ada momen ya akhirnya saya ada buletin internal di gereja tentang ini tentang fakta di Amerika sama Eropa bahwa semakin tinggi sekolah teologianya, strata pendidikan sekolah teologianya, mereka semakin meragukan Bible. Ada situ. Itu artikel internal. Di situ saya berkata kan langsung bercelat, nggak mungkin lah saya tetap nih seorang Kristen gitu. Padahal udah agak sedikit tergoyahkan itu. Masa semakin lama belajar teologi semakin ragu sama Bible gitu. Itu ada di situ. Jadi waktu itu saya berceloteh kayak gitu secara langsung gitu. Dan ternyata dengan status S1 ini juga masuk Islam juga, nggak perlu S2 gitu. Jadi di sana memang gitu, di tulisan artikel itu seperti itu. Jadi di Eropa sama di Amerika, semakin strata pendidikannya makin tinggi, teologianya itu semakin mereka meragukan Bible. Oh gitu ya? Tapi antum bisa membuktikan itu? Dan mereka membuktikannya secara logika. Jadi akhirnya kan banyak tuh dari Barat sama Amerika sama Eropa itu orang-orang masuk Islamnya kebanyakan pinter-pinter kan? Iya benar-benar. Walaupun secara Indonesia juga banyak yang pinter juga gitu. Tapi maksudnya dalam artikel ini seperti itu. Jadi mereka ingin membuktikan kesalahan-kesalahan Al-Quran. Justru yang mereka dapat mujizat-mujizatnya Al-Quran. Seperti akhirnya mereka banyak masuk Islam. Iya. Nah, kembali lagi karena saya yakin kan, nggak mungkin lah saya tetap Kristen. Karena kan tadi Kristen itu kan agama doktrinal gitu kan. Beda sama Islam. Islam itu Allah mengajak umatnya untuk berpikir gitu, logika gitu, bahwa kayak misalkan jika ada yang meragukan Al-Quran, coba tuliskan gitu, coba tulis surat atau ayat yang semisalnya dengan Al-Quran. Kan gak ada yang mampu. Padahal zaman dulu bangsa Arab itu di zamannya Nabi Muhammad itu kemampuan berbahasa Arabnya kan bagus, sastranya sangat tinggi gitu, tapi nggak ada yang mampu. Betul. Padahal zaman kemasannya lah, kan nggak ada yang mampu gitu menandingi Al-Quran. Tadi kan bener kan gitu. Nah, di Bible itu mereka meragukan. Semakin lama startanya makin tinggi gitu, starta pendidikannya makin tinggi. Nah, berjalannya waktu mulai ada keraguan itu. Jadi gini, ketika Yesus itu adalah memang Tuhan dan dia tinggal di bumi, nah terus yang jagain surga siapa? Nah itu kan. Dan ketika saya bertanya dengan satu dua dosen, mereka jawabannya bukan dari Bible, penafsiran gitu. Penafsiran yang harus diyakini. Nah itu kan aneh gitu, masa gak memuaskan akal saya gitu untuk menangkap itu gitu. Wah, ini tafsiran. Kalau tafsiran ya bisa-bisa aja. Kalau kalau
di dalam penafsiran Bible itu namanya ada istilahnya itu, ini agak ini ya, lebih apa ya, setelah memperkosa ayat. Oh. Maksudnya penafsiran bablasan. Iya. Nah, saya mikirnya wah ini kebablasan nih penafsirannya ini gitu. Ada istilah begitu memang di kalangan mahasiswa teologi gitu. Wah ini mau, maksudnya ayat ini yang tadinya nggak berbicara ini dikait-kaitkan akhirnya dipakai gitu dalil-dalilnya padahal nggak sesuai gitu. Tapi itu tadi karena Kristen itu agamanya doktrinal, ya udah saya merasa ya udahlah terima aja Kristen gitu kan. Apapun ya dan amin kan gitu. Apapun yang dikatakan pendeta, apapun yang dikatakan Bible, apapun yang dikatakan penafsirannya ya dan amin gitu. Habis itu ya itu berakhir dengan wisuda tahun 2014. Tapi mulai 2018 tuh. Mulai 2018 berteman dengan teman-teman muslim, diskusi. Tadinya saya juga punya niat jahat, pengen penginjilan nih. Ya. Terus tuh saya bilang nih anak ini kok, soalnya saya nggak percaya dia kan. Saya tuh orangnya dari Kristen itu orangnya suka suzon. Maksudnya suka prasangka buruk sampai dia membuktikan dia adalah orang baik gitu. Jadi waktu itu saya memang punya rencana buat mengkristenkan dia. Tapi saya lihat dia orang baik. Jadi begini, secara pendidikan saya lebih tinggi dari dia. Dari status pendidikan saya lebih tinggi dari dia. Saya S1 di lulusan SMA. Dari segi gaji, dari segi ekonomi, ya pokoknya saya lebih tinggi dari dia. Lagi dari segi apa lagi ya? Ya dari segi dunia lah, saya kayaknya lebih bagus dari dia. Tapi ada satu hal yang membuat saya itu menganggap dia orang baik ketika dia memperlakukan kitab sucinya, Al-Quran. Jadi saya belum pernah dilihat dia kentut waktu megang Al-Quran. Walaupun kenyataannya waktu saya masuk Islam ada ya orang-orang kayak gitu ya. Ada yang kayak gitu. Ada. Tapi qadarullah, Allah memakai orang ini dengan kebiasaan baiknya sedemikian gitu. Akhirnya wah, dia ini bahkan dia dia melarang saya melarang saya untuk pegang Qurannya gitu. Ya. Nggak boleh. Saya harus wudu dulu gitu baru pegang gitu. Minimal wudu. Tapi saya pun karena nggak ngerti ini, akhirnya saya nggak pegang juga kan. Setelah itu, saya mikir, wah ini saya, kan Bible itu kan bisa diginiin ya, bisa digendeng gini, bisa taruh di sini gitu. Bawah gitu. Bisa taruh di sini gitu. Ya, di bawah. Jadi bebas. Sedangkan dia memperlakukan Al-Quran, wah mulia gitu. Wah ini kayaknya orang baik nih. Ini kayaknya perlu perlu diajak diskusi nih. Akhirnya diskusilah kami, saya tentang Bible, dia tentang Al-Quran. Sampai akhirnya dia mulai tuh cerita tentang Nabi, saya tentang Yesus. Dia juga cerita tentang Umar bin Khattab. Wah unik nih orang nih, dari pembenci Rasulullah jadi orang yang paling sayang sama Rasulullah. Iya. Orang yang sayang sama Rasulullah, wah ada model begini orangnya. Padahal katakan mau bunuh gitu kan. Jadi dari orang yang pengen bunuh Rasulullah sampai orang yang sampai titik dimana dia siap mati buat Rasulullah. Wah keren. Bisa, ya. Ini saya merinding, maksudnya wah saking tajuknya saya kalau ngingat itu. Akhirnya saya ini lagi cerita-cerita sama dia juga cerita sama saya, dapat ilmu satu. Jadi kan yang pertama itu orang Yahudi itu kan kultus kepada Nabi Musa. Orang Nasrani kultus sama Nabi Isa. Maksudnya kultus sampai dianggap punya wibawa yang sama dengan Tuhan gitu. Tapi Nabi Muhammad beda gitu. Jadi Nabi Muhammad itu manusia yang mulia. Jadi dia tetap manusia, Nabi dan Rasul, tapi nggak punya zat ilahi gitu. Wah, tokoh apa lagi nih gitu.